Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan channel Tresno Kesaksianku. Sampai jumpa kembali dengan Tresno Kesaksianku. Pada siang hari ini saya akan bersaksi kembali. Kiranya Tuhan memberi hikmat pada saya untuk kesaksian pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu. Kami mohon petunjuk-Mu, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang jadi kesaksian hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, saya pada siang hari ini saya sengaja mengambil view di alam terbuka, dan saya akan bersaksi kembali tentang kehidupan saya. Saudaraku yang kami kasihin, terkadang kita berpikir bahwa rancangan-rencana kita semuanya itu adalah usaha dari kita, hasil kerja keras kita, hasil semuanya jerih payah kita. Terkadang kita berpikir bahwa semuanya itulah hasil dari apa yang kami usahakan. Itu cara berpikir manusia. Padahal di dalam prosesnya itu selalu ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang selalu membentuk kita, ada Tuhan yang selalu mengarahkan yang terbaik bagi kita. Terkadang itu kita lupa. Saya sering mengalami hal seperti itu, bahwa di dalam usaha kita, di dalam kegembiraan kita, kadang kita sering lupa kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan boleh menegur kita, boleh memperingatkan kita, boleh menguji kita, baik itu melalui secara finansial, boleh secara sakit dan penyakit, boleh melalui musibah-musibah yang ada. Baru manusia itu sadar kepada Tuhan bahwa semuanya itu tidak akan gunanya, akan sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Itu kadang juga saya alamin di dalam kehidupan saya sehari-hari, bahwa saya kadang lupa ketika saya bahagia, ketika saya diberkatin. Padahal di dalam itu semuanya adalah kasih karunia Tuhan, bahwa semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Mungkin ketika kita saat banyak kekurangan dalam hal finansial, mungkin baru kita sadar. Mungkin Tuhan menguji dengan segala persoalan-persoalan dan cobaan-cobaan yang ada. Mungkin baru kita sadar. Mungkin Tuhan menguji melalui penyakit-penyakit kita. Disitulah mungkin kita baru sadar. Disitulah kita diperlukan adanya iman yang benar, iman yang selalu mengandalkan kepada Tuhan, iman yang selalu bersandar kepada Tuhan. Terkadang hidup ini ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita diuji, baru kita melihat Tuhan. Itu terkadang sifat manusia. Jadi lain kata, apabila kita boleh mengalami cobaan itu semua, boleh mengalami istilahnya penderitaan, baru kita lebih dekat bisa melihat Allah dengan baik, bahwa semuanya itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan yang merencanakan itu. Saya sering mengalami hal seperti itu. Pada saat ini saya sering diuji kepada Tuhan,
baik melalui dengan segala penyakit saya, boleh melalui segala finansial saya, usaha saya. Saya baru sadar bahwa semuanya itu sia-sia tanpa Tuhan. Pada siang hari ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua, teman-teman yang kami kasih, bro-bro yang baik kepada saya akan memberitahu kepada saudara semuanya bahwa baik di dalam suka maupun duka, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang dikehendakin Tuhan kepada kita, anak-anaknya yang telah dikasihi. Dulu saya sempat berpikir bahwa di dalam kesetiaan saya, di dalam kegiatan saya bergereja, itu adalah usaha saya untuk berbakti kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sudah cukup dilakukan oleh manusia, kepada Sang Penciptanya, kepada Tuhan. Tetapi setelah apa yang saya alamin, apa yang saya rasakan di dalam kehidupan saya sehari-hari, ternyata bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, bukan usaha kita sendiri untuk mencapai damai sukacita itu. Damai sukacita hanya diperoleh dengan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saya dulu pernah sempat berpikir bahwa pada saat-saat akhir ini ada suatu kebaktian kenaikan Isa Al-Masih, pencurahan kuasa Roh Kudus. Ketika itu di gereja kami diadakan kebaktian setiap malam jam 7 selama 10 hari ada kebaktian, dan saya selalu mengikuti. Terkadang saya berpikir bahwa kalau saya mengikuti terus, nanti ada berkat Tuhan yang ada kepada diri saya. Itu cara berpikir saya, cara berpikir manusia, bahwa usaha kita akan mendapatkan berkat dari Allah, akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu semuanya memang secara umum memang benar, tetapi secara lebih dalam lagi kita tidak boleh berpikir seperti itu. Harus selalu mengandalkan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan melalui iman kita, melalui keyakinan kita, melalui menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk selalu melihat kehendaknya, bukan kehendak saya atau sebagai manusia, tapi kehendak Tuhanlah yang diharapkan oleh Tuhan. Itu yang harus diikutin. Terkadang saya juga berpikir bahwa saya sudah bergereja, saya sudah melayani, dan ujung-ujungnya secara manusia saya berharap saya mendapatkan perkenaan Tuhan karena usaha saya itu sendiri. Setelah saya sadarin bahwa itu semuanya belum seberapa yang telah diperbuat oleh Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Memang secara umum tidak salah kita berbakti, kita melayani Tuhan, memang betul. Tapi cara pandang bukan dari cara pandang saya ataupun cara pandang manusia, tetapi itu semuanya kita kerjakan melalui tulus ikhlas, melalui kebesaran Tuhan yang telah Dia berbuat kepada kita semuanya. Jadi saudara-saudaraku, pengalaman saya waktu ibadah puasa pencurahan Roh Kudus yang selama saya ikutin selama 10 hari, ternyata di situ juga saya mengalami kendala, mengalami ujian pada saat itu. Memang tidak salah kalau kita mengikuti kebaktian itu, tetapi yang salah adalah cara berpikir saya, bahwa saya berbuat ini akan mendapatkan imbalan dari Tuhan yang baik. Suatu saat saya waktu itu pulang dari kebaktian
pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, saya dikejutkan oleh kejadian-kejadian yang menimpa pada diri saya. Pada saat itu saya pulang sekitar jam 8 malam. Di dalam perjalanannya itu kita melewatin suatu jalan yang pada saat itu ada suatu pembangunan proyek mall di salah satu kota Bandung, dan saat itu ada pengurukan tanah di situ, dan itu terjadi lokasi di dekat rumah. Ketika itu hujan deras, dan lumpur yang berada di dalam jalan raya itu membuat jalan raya itu licin. Padahal di saat saya lewat ke situ, saya sudah sangat berhati-hati. Kemudian ada suatu kejadian bahwa truk-truk yang membawa lumpur itu masuk ke proyek, kemudian keluar lewat jalan raya dan terjatuh, dan di situ kena hujan, akhirnya jalan itu menjadi licin. Pada saat itu saya pulang dari ibadah pencurahan Roh Kudus, saya mengalami musibah. Ketika itu saya udah berhati-hati sebetulnya, karena memang itu jalan licin. Ketika saya naik motor, kemudian saya melewati jalan yang licin itu, kemudian saya tergelincir. Dan ketika saya menoleh ke kanan jalan saya melihat itu ada truk yang sangat-sangat besar. Truk itu beroda 10 roda, jadi sangat-sangat besar. Kemudian karena jalannya itu nggak terlalu lancar, masih macet, jadi kendaraan itu pelan-pelan. Kemudian pada saat hari itu, ketika saya tergelincir, itu motor saya lepaskan, kemudian saya jatuh ke sebelah kiri, tidak sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan, itu mungkin riwayat saya udah habis. Karena apa? Itu truk itu gede dengan posisi ban 10 ban. Dan saya jatuh ke kiri, kemudian motor saya lepaskan, dia tergeser ke tengah. Kemudian motor saya itu pas persis di tengah, truk itu digusur sampai sekitar 5 meter di jalan. Jadi posisi motor itu jatuh, tetapi dengan posisi jatuh miring dengan step di bawah aspal, kemudian didorong oleh truk itu, tidak tergilas tapi didorong karena licin, dia jalan terus ke depan selama hampir 5 meteran lah. Kemudian di situ saya kebanting ke kiri karena jalannya kotor, jadi badan saya kotor banget, kena lumpur semua. Yang jadi pertanyaan kemarin itu, waktu kejadian itu, semua teriak bahwa karena dia melihat motor saya tuh ada di bawah truk gitu. Jadi ini penumpangnya mana? Ditengok di bawah truk semuanya nggak ada. Saya berdiri di sebelahnya, yang jadi tadi pas saya musibah juga, ketawa juga bisa. Saya Pak yang bawa motornya, dia bilang, waduh, bersyukur selamat kamu. Saya kira kamu di kolong mobil karena motor kamu ini di depan mobil digeser terus gitu. Kemudian di situ pelajaran dari situ, saya pulang sampai ke rumah, saya memberikan hikmatnya bahwa cara berpikir saya itu salah. Kalau saya udah berbakti melayani Tuhan, apalagi pencurahan Roh Kudus ini, saya akan dicurahkan Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi? Saya sebaliknya, ada musibah. Kemudian di dalam diri saya ada suatu berontak, ada suatu kekecewaan. Kemudian saya berdoa. Saya diberikan di situ ayat dari kitab suci bahwa tentang pegawai istana yang melihat anak buahnya sakit menderita, kemudian datang lewat Tuhan Yesus. Dia mengatakan, saya tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumah saya. Katakan satu kata saja, maka hamba saya ini akan sembuh.
Maksudnya apa ini saya pikir dalam diri saya. Kemudian saya tanyakan kepada pendeta bahwa Patris itu adalah teguran untuk Patris bahwa isinya itu adalah tentang iman. Coba iman Patris coba diperbaikin kembali, koreksi kembali. Barangkali Tuhan mempunyai keinginan, kehendak yang lain. Jadi ternyata di situ saya pelajarin memang iman seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, kekuatan dari kita, usaha dari kita, semuanya itu akan sia-sia tanpa iman mengandalkan Tuhan. Itulah saudara-saudara semua, kalau saudara mempunyai iman yang seperti saya itu adalah salah. Untuk itu hikmatnya kejadian ini adalah kalau kita beriman, sungguh-sungguh beriman dengan iman yang selalu yakin bahwa tanpa Tuhan kasih karunia itu semuanya akan sia-sia. Jangan selalu berpikir bahwa kekuatan kita, usaha kita itu adalah memang jerih payah kita. Tetapi tanpa melibatkan Tuhan itu akan sia-sia. Saat itu juga akan Tuhan ambil, saat itu juga akan Tuhan musnahkan, saat itu juga Tuhan akan tarik kembali. Jadi sebesar apapun usaha kita akan sia-sia. Untuk itu mohon kesaksian ini saya ini kiranya menjadi berkat bagi saudara untuk cara berpikir, cara beriman yang benar. Bahwa semua usaha kita tanpa mengandalkan Tuhan itu akan sia-sia. Demikian kesaksian saya di dalam kejadian-kejadian kehidupan saya. Dan saya akan terus bersaksi, saya terus berbicara, dan saya akan selalu meminta dukungan kepada Tuhan. Roh Kudus selalu memberi kekuatan kepada saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan kesaksian saya berikutnya. Amin. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar menjadi berkat banyak orang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.